Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita masih bisa belajar lagi. Dan kali ini untuk pelajaran bahasa Indonesianya, Pak Wahyu akan berikan materi lagi buat kalian, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar ya. Kalau kemarin kalian sudah Pak Wahyu ajari cara menentukan ide pokok kalimat utama dari sebuah teks paragraf. Sekarang Pak Wahyu akan lanjutkan, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Tentunya ada langkah-langkah yang harus kita penuhi ketika kita disajikan sebuah gambar dan kita disuruh untuk menentukan ide pokoknya. Nah, ini apa saja yang harus kita cari ketika kita mencari ide pokok dari sebuah gambar. Yang pertama adalah kita harus memahami atau kita harus mencari tahu siapa tokoh yang ada pada gambar tersebut. Di sini Pak Wahyu ada gambar yang sudah Pak Wahyu sajikan di depan layar kalian ini. Nah, di sini yang menjadi tokoh di sini bisa berupa orang ataupun bisa berupa makhluk hidup lainnya. Jadi tergantung gambar ini nanti apa. Ini bisa saja tokohnya hewan juga bisa. Tapi di sini Pak Wahyu akan sudah berikan contoh, yaitu tokohnya manusia. Nah, kita jawab pertanyaan dengan kata tanya siapa. Jadi siapa? Nah, ini Pak Wahyu kotakin, berarti kan ini yang jadi fokus kita untuk mencari tokohnya ini. Ini dia itu siapa ya. Siapa tokoh pada gambar tersebut? Jawabannya banyak. Bisa Pak Tani, 2 bisa anaknya Pak Tani karena ini terlihat lebih muda kan. Bisa petani, bisa saja buruh tani. Karena ini kita kan tidak tahu kalau ini petani atau buruhnya. Nah, atau yang lainnya bisa saja. Atau ini bisa saja seorang pelajar juga bisa, pelajar yang sedang belajar cara bercocok tanam. Nah, maka dari itu kita harus menentukan tokoh ini dengan tepat. Apakah pilihan ini tepat semua? Pilihan ini bisa semua, tepat semua. Lah nanti akan pilihan dari 1, 2, 3, 4 ini, Pak Tani, anak Pak Tani, petani, buruh tani, ini nanti akan berpengaruh terhadap langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Nanti kalian akhirnya kalian harus menceritakan apa cerita yang ada di gambar ini. Nah, ceritanya bagaimana nanti ada di slide-slide berikutnya, nanti Pak Wahyu jelaskan. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami adalah tokoh yang ada pada gambar itu. Bisa orang, bisa hewan, tergantung gambarnya apa ya. Nah, ini sudah ketemu tokohnya. Jawabannya ada banyak ya. Ada Pak Tani, anak Pak Tani, petani, buruh tani, atau yang lainnya. Nah, sekarang cara yang kedua, setelah tokoh kalian sudah bisa menentukan, Pak, apakah saya harus keempat ini ditulis? Enggak, kamu cukup tuliskan satu saja tokohnya. Jadi bisa petani gitu aja. Misalkan kalian ini mikir pertama kalian itu adalah petani, cukup tulis saja siapa tokoh pada gambar tersebut, petani gitu aja.
biar kalian bisa lebih fokus. Kalau ada yang berpikiran buruh tani, maka ya tulis saja buruh tani. Ini Pak Wahyu hanya memberikan alternatif dari banyak jawaban yang bisa dipikirkan oleh banyak orang. Sekarang yang kedua langkahnya, yaitu dengan meninjau, atau kalian harus tahu lokasi gambar itu ada di mana. Nah, gambarnya tetap sama. Tadi tokohnya sudah petani, sekarang lokasinya ada di mana. Kita bisa lihat gambar ini. Gambar ini lokasinya itu kalau menurut Pak Wahyu, ini Pak Wahyu kotain ini karena di sini ada tanaman, ada ladang, maka lokasinya kita jawab di mana tempat cerita itu terjadi. Lokasinya bisa di sawah, bisa di kebun, bisa tegalan, bisa lain-lain. Bisa saja ini di belakang rumah atau di halaman rumah juga bisa saja. Kita kan tidak tahu ini, tapi kita cukup memutuskan satu jawaban saja yang jawaban itu benar-benar berhubungan dengan gambar. Jadi jangan mencari jawaban lain. Misalkan ini kamu jawab ini di pabrik. Nah, ini belum tentu ini di pabrik ya. Masa pabrik kok seperti ini ya, kurang tepat. Atau di kantor, nah kan nggak pas. Masuk ini di sawah kayak gini, masuk di kantor ya. Maka ada alternatif jawaban, ini sawah bisa, kebun bisa, tegalan bisa. Kalian tentukan satu jawaban yang nantinya itu nanti akan berpengaruh terhadap langkah kalian berikutnya. Jadi pilih satu. Nah, ini bisa sawah, bisa kebun, bisa tegalan, atau yang lainnya yang ada yang di pikiran kalian, di mana jawaban itu sesuai dengan gambar yang ada di soal. Sekarang yang ketiga, setelah kamu tentukan lokasinya di mana itu yang sesuai gambarnya, maka yang ketiga kalian lihat pemandangan yang ada pada gambar itu. Selain lokasi yang sudah kalian tentukan, pemandangan apa saja yang ada pada gambar. Di sini Pak Wahyu, tadi Pak Wahyu sudah ngotain yang ini, yang tanaman ini, maka Pak Wahyu akan melihat untuk objek yang lainnya. Maka di sini ada gunung, maka pemandangan apa saja yang ada pada gambar, Pak Wahyu jawab gunung. Kenapa gunung? Karena di sini objeknya yang paling besar itu gunung, yang paling jelas. Pak Wahyu fokuskan satu. Apa boleh menjawab hutan? Hutan juga boleh. Misalkan ini kan kayak semak-semak ini bisa dianggap hutan aja ya. Nah, boleh hutan. Pemandangannya ada hutan boleh. Tapi di sini Pak Wahyu ngambilnya gunung karena yang paling mencolok di sini adalah gunung. Sedangkan untuk semak-semak ini masih Pak Wahyu masih mengira-ngira ini semak-semak atau hutan atau tanaman. Nah, tanaman pertanian Pak Wahyu masih belum bisa nebak, tapi yang sudah Pak Wahyu bisa tebak adalah gunung, maka Pak Wahyu tulis gunung. Sekarang langkah berikutnya, objek lain pada gambar. Lah baru objek lainnya selain gunung ini apa saja kita tuliskan. Di sini Pak Wahyu kotain yang semak-semak ini, maka Pak Wahyu tuliskan ada semak-semak, mungkin ada rumput, ada hutan dan lain-lain. Ini objeknya sudah ketemu apa saja. Setelah itu baru kita menuju langkah-langkah dalam menceritakan gambar. Jadi sebelum kalian menceritakan gambar yang ada di soal, nah kalian harus tahu dulu informasi apa saja yang ada pada gambar tersebut, dari tokohnya siapa, dari lokasinya ada di mana, terus pemandangan sekitar itu berupa apa, dan yang terakhir itu adalah objek lain yang ada pada gambar itu apa saja. Lah itu nanti akan mendukung kalian dalam menceritakan gambar tersebut. Sekarang langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan topik dari cerita yang akan dibuat. Kamu harus tentukan topiknya dulu, biar apa? Biar ceritamu itu tidak
kemana-mana nantinya. Jadi biar ceritanya itu sesuai dengan topiknya. Nah, topiknya kita lihat dari gambarnya ini tadi yang sudah ada ini. Kalau kita pahami gambar ini, maka Pak Wahyu bisa mengambil topik yaitu yang pertama. Ayo kalian bisa juga membayangkan ini topik yang pas untuk gambar ini apa. Yang pertama bisa saja petani topiknya. Petani kan masih bersifat umum banget lah, nanti bisa dijelaskan. Terus juga bisa berupa buruh tani. Nah, bisa diambil dari tokoh tadi kan, petani, buruh tani. Bisa juga jasa petani. Jasa petani apa? Nah, itu topik ya. Jadi masih bersifat umum. Nah, ini topik kita ambil salah satu saja nanti yang akan kalian ceritakan. Terus apalagi? Ya bisa lain-lain. Bisa ini pelajar ya bisa. Nanti yang penting ceritanya itu nanti sesuai dengan gambarnya. Nah, kalau topik sudah ditentukan, maka langkah kedua berikutnya dalam menceritakan gambar adalah kalian tentukan ide pokok gambar tersebut. Nah, ini bedanya kalau kalian menentukan ide pokok dari teks, kalian tinggal melihat atau mencari teks tersebut, kalimat utamanya ada di mana, ada di awal atau di akhir, itu kan lebih mudah lah. Tapi kalau gambar bagaimana? Kalau gambar, maka kalian harus mengacu pada topik yang akan kalian ambil. Di sini akan Pak Wahyu contohkan. Nah, ini dilihat topiknya untuk membuat ide pokok. Pak Wahyu tadi ambil contoh topik petani. Pak Wahyu contohkan 2 topik nanti ya. Nah, topik petani ini bisa kita buat ide pokoknya. Petani itu apa? Nah, petani itu apa ya? Oh, petani adalah, nah ini kan topiknya ya. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian. Nah, dilihat dari ide pokoknya ini, maka kalian nanti akan bisa menentukan kalimat utamanya. Terus jika Pak Wahyu milih topiknya buruh tani bagaimana? Nah, topiknya buruh tani bagaimana? Maka ide pokoknya Pak Wahyu bisa susun kalimatnya, yaitu buruh tani merupakan orang yang membantu pemilik sawah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus pandai, kalian harus lihai, harus mahir dalam hal menyusun kata-kata. Di sini kata-kata ini Pak Wahyu dapat dari mana? Ya, Pak Wahyu dapat dari memahami gambar ini. Petani adalah orang yang bercocok tanam di sawah. Boleh. Seperti itu tidak apa-apa. Jadi untuk menentukan ide pokok. Nah, ini masih bersifat umum juga, tapi lebih mengerucut lagi dari topik, lebih diperluas ya. Kalau di topik kan cuma petani saja, sedangkan ide pokok lebih diperluas lagi, dijelaskan kalau petani itu adalah orang yang kerja di bidang pertanian. Sama, ini topiknya buruh tani, maka lebih diperluas lagi, buruh tani adalah orang yang membantu pemilik sawah. Nah, ini lebih luas untuk ide pokoknya. Sedangkan topik ini masih umum sekali dan bisa dijelaskan kemana-mana bisa. Nggak harus pengertian petani. Jadi petani misalnya, petani adalah orang yang sangat berjasa dalam hal penyediaan bahan pangan. Kayak gitu boleh. Jadi sifatnya itu untuk menentukan ide pokok ini lebih bebas ya. Lebih bebas. Kalian bisa membuat kalimat yang berbeda dari Pak Wahyu. Kalian bisa mengembangkan lagi nanti. Nah, untuk ide pokok ini nanti akan berfungsi ketika kalian itu menentukan kalimat utama. Jadi ketika kalian bercerita, kamu itu harus tahu topiknya bagaimana, ceritamu itu, terus ide yang akan kamu sampaikan, ide yang akan kamu tuliskan, yang akan nanti dibaca oleh orang lain itu idemu itu apa, maka itu
bisa kamu tuangkan lebih dulu, baru nanti bikin kalimat utama itu kalimat yang lebih komplit, yang nanti kalian tuliskan dalam bentuk paragraf. Nah, ini dari ide pokok yang Pak Wahyu tulis ini, bisa ini nanti Pak Wahyu bisa bikin paragraf deduktif jika letaknya kalimat utamanya nanti Pak Wahyu taruh di awal kalimat, sedangkan induktif nanti di akhir kalimat. Nah, Pak Wahyu akan mencontohkan untuk membuat paragraf deduktif. Jadi nanti kalimat utamanya Pak Wahyu taruh di awal paragraf. Nah, ini yang penting kalian bisa menceritakan gambar. Ya, tujuannya cuma itu, dan ceritanya itu tidak kemana-mana, harus fokus. Gambar ini menceritakan tentang apa. Nah, penilaiannya bagaimana nanti Pak Wahyu? Penilaiannya tetap yang pertama nanti penulisan nanti sesuai ejaannya sudah betul atau belum, sudah sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan bahasa Indonesia atau belum. Nah, itu penilaiannya seperti itu, dan susunan kalimatnya bagaimana. Nah, itu kalian harus banyak belajar. Bagaimana caranya biar kalian itu bisa? Maka kalian harus sering baca. Kalian sering baca buku-buku cerita. Sekarang Pak Wahyu lanjutkan. Setelah kita menentukan ide pokok dari gambar tersebut, nah ini ada dua kan ide pokoknya, karena topiknya memang beda. Pak Wahyu contohkan dua biar kalian itu lebih banyak referensi. Nanti kalau ketiga ya kebanyakan nanti. Ini cukup dua ini saja, nanti dipahami bagaimana cara menentukan ide pokoknya. Berikutnya yang ketiga adalah membuat kalimat utama dari ide pokok yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kalimat utamanya bagaimana? Oke, gambarnya tetap sama. Untuk ide pokok yang pertama, dilihat ide pokoknya dulu ya. Ide pokokmu itu apa? Nanti ketika mengerjakan soal cukup tuliskan satu ide pokok saja. Jadi tidak seperti Pak Wahyu tadi kan ada dua tadi. Tadi kan Pak Wahyu ada dua, petani dan buruh tani kan. Nah, ini karena Pak Wahyu ingin mengajari kalian. Kalau kalian nanti cukup satu saja, dibikin yang bagus, dibikin yang benar. Oke, dilihat ide pokoknya untuk menulis kalimat utama. Pak Wahyu contohkan yang pertama. Untuk ide pokoknya yang berbunyi, petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian. Ide pokoknya tadi kan ini. Ini topiknya apa tadi? Ayo, topiknya apa? Petani. Nah, Pak Wahyu bikin ide pokoknya kan ini. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian. Sekarang kita kembangkan ide pokoknya menjadi kalimat utama. Kalimat utamanya bagaimana? Nah, ini butuh kemahiran kalian dalam hal menyusun kata-kata. Oke, Pak Wahyu sudah bikin. Bunyinya Pak Wahyu seperti ini. Petani, ini masih Pak Wahyu ambil kata-kata di ide pokoknya, dan Pak Wahyu tambahi dengan kata-kata lain yang memperkuat istilah petani ini. Petani adalah orang yang pekerjaannya menggarap sawah dan ladang. Nah, petani adalah orang yang pekerjaannya menggarap sawah dan ladang. Gitu tidak apa-apa. Dan Pak Wahyu ambil petani adalah orangnya, ini Pak Wahyu ambil. Yang bekerja ini Pak Wahyu ganti katanya dengan pekerjaannya. Terus menggarap sawah dan ladang di bidang pertanian. Bidang pertanian ini masih umum. Pertanian itu apa aja? Bisa menggarap sawah, menggarap ladang, menggarap kebun. Nah, itu bisa disebut pertanian semua itu. Maka Pak Wahyu luaskan. Pak Wahyu luaskan atau Pak Wahyu detailkan lagi di bidang pertanian itu apa saja. Oh, bidang pertanian itu nggarap sawah dan ladang. Jadi ini nyambung ya. Nah, ketika kalimat seperti ini, maka kamu dibalik, misalkan dibalik untuk mencari ide pokoknya, kamu bisa tuliskan ini. Jadi nggak harus sesuai dengan kalimat utamanya, dan kita bisa lihat kalimatnya ini lebih ringkas ide pokoknya ya daripada kalimat utama. Kita lihat katanya 1, 2, 3, 4, 5,
di bidang ini jadi 1, 5, 6, 7. Sedangkan kalimat utama lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata yang digunakan untuk menyusun kalimat utama, sedangkan ide pokok cukup 7 kata saja. Berarti ada peringkasan, dan ini tidak keluar jalur, masih satu koridor yang menjelaskan tentang petani. Oke, sekarang kalau ide pokok yang kedua, bagaimana bunyi kalimat utamanya? Ide pokok yang kedua bunyinya seperti ini. Buruh tani merupakan orang yang membantu pemilik sawah, titik. Maka kalimat utamanya bisa Pak Wahyu tulis, ini sudah Pak Wahyu tulis, yaitu berbunyi, dalam mengerjakan sawahnya, pemilik lahan dibantu oleh buruh tani. Nah, ini kan maksudnya sama. Hanya saja ini Pak Wahyu lebih ringkas lagi untuk ide pokoknya, sedangkan kalimat utamanya itu lebih dikembangkan. Makanya nanti ada kalimat pengembang setelah kalimat utama, kan ada kalimat penjelas. Itu tujuannya untuk menjelaskan kalimat utama itu supaya lebih detail lagi. Nah, itu cara bikin sebuah cerita ya. Jadi mengacu pada kalimat utama. Kalimat utama mengacu pada ide pokok. Ide pokok mengacu pada topik yang akan dibahas. Jadi seperti itu, saling berurutan. Jadi tidak boleh langsung jujuk, itu nggak boleh. Jadi kamu harus urut dulu dari yang topik ya, kalau menceritakan gambar. Supaya apa? Ceritanya nanti bagus. Tujuannya cuma itu. Kalau ceritanya bagus, dibaca orang itu nanti orang yang membaca pertama tidak bosan, yang kedua cepat paham. Jadi cepat paham tulisan itu. Oke, kalimat utamanya ini kalau ide pokoknya berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kalimat utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata. Hanya meringkas satu kata saja. Pokoknya ide pokok itu dibikin katanya itu lebih ringkas. Ini Pak Wahyu ringkaskan lagi bisa. Buruh tani bertugas membantu pemilik sawah, seperti itu juga boleh. Nah, itu juga tidak apa-apa. Langkah berikutnya setelah kita menulis kalimat utamanya sudah ketemu kan, yang satu ini yang Pak Wahyu tunjuk dengan panah ini, yang kedua ini ya, yang kedua kan ini. Oke, kalau sudah kita lanjut, yaitu langkah berikutnya, yaitu mencari dan menulis informasi lain sebagai kalimat pengembang. Jadi kalian butuh informasi lain untuk bercerita. Tentunya informasi itu tidak boleh, atau informasi itu bisa didapat dari gambar yang kamu lihat itu, atau mencari dari sumber lain, bisa dari internet atau dari buku yang kamu baca, koran dan lain-lain. Jadi informasi itu bisa dari gambar yang kamu lihat, bisa dari internet, buku, koran, yang mana informasi itu tidak boleh keluar dari jalur gambarnya, atau tidak boleh keluar dari cerita gambar ini. Ketika kamu bercerita dengan pertanian, kamu terus mencari informasi tentang kehidupan di planet Mars. Nah, itu kan tidak nyambung. Maka informasinya harus sesuai dengan gambar yang akan kamu ceritakan. Ya. Terus informasi apa saja yang Pak Wahyu dapat dari gambar ini? Yang pertama, kalimat utama yang Pak Wahyu pakai adalah kalimat utama yang topiknya petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya menggarap sawah dan ladang. Ini ya, Pak Wahyu makainya ini. Untuk yang buruh tani, Pak Wahyu tinggalkan dulu supaya lebih fokus. Pak Wahyu ambil yang untuk kalimat utamanya ini. Nah, sekarang informasi pertama, Pak Wahyu, informasi itu untuk apa? Informasi yang lainnya itu untuk bikin kalimat penjelas atau kalimat yang dukung ini nanti, kalimat utamamu ini. Jadi paragraf itu tidak terdiri dari satu kalimat. Minimal kamu bikin paragraf itu 5 kalimat ya, 5 kalimat. Kalau 2 itu masih belum bagus.
3 juga masih belum bagus. Bikin minimal itu paling sedikit 5 kalimat dalam satu paragraf. Nah, ini nanti Pak Wahyu contohkan. Nah, ini kalimat utama harus didukung informasi yang ada di gambar. Yang pertama, informasi apa yang ada di gambar? Yang pertama, Pak Wahyu bunderi ini ya, merah ini. Ini apa ini? Cangkul ya. Maka cangkul ini bisa untuk digunakan untuk kalimat pengembangnya. Pak Wahyu tuliskan kalimat pengembangnya itu, petani dalam bekerja membutuhkan alat pertanian, contohnya cangkul. Nah, seperti itu. Bagaimana, nyambung kan? Jadi nanti kalimat pertamanya, petani adalah orang yang pekerjaannya menggarap sawah dan ladang. Petani dalam bekerja membutuhkan alat pertanian, contohnya cangkul. Nah, terus apalagi, ini baru 2 kalimat. Kita cari informasi lain lagi. Di sini ada Pak Wahyu lingkari ini tanah. Oh, tanah. Berarti kalimatnya bagaimana ya? Kalimatnya seperti ini. Cangkul. Nah, ini kan berarti Pak Wahyu jelaskan cangkul. Kan ini cangkul, sudah Pak Wahyu jelaskan. Berarti cangkul Pak Wahyu jelaskan lagi di kalimat berikutnya. Cangkul digunakan untuk menggemburkan tanah dan menanam tanaman. Nah, ini kelebihan Pak Wahyu ini. Ini kelebihan huruf ya. Bentar. Pak Wahyu betulkan. Tanaman. Ini Pak Wahyu betulkan. Tanaman. Oke, lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi sampai tanah. Oke, tanah. Untuk kalimat kedua, Pak Wahyu menjelaskan cangkul. Cangkul digunakan untuk menggemburkan tanah dan menanam tanaman. Oke, ini tanah sudah masuk ke, atau sudah dalam bentuk kalimat. Ini tanahnya sudah masuk ya. Berikutnya, informasi lain. Pak Wahyu cari yaitu, ini ada gundukan, ini ada tanaman. Nah, gimana ya ini ya kalimatnya ya? Pak Wahyu bikin seperti ini. 3. Tanah yang sudah gembur, ini kan ini cangkul digunakan untuk menggemburkan tanah. Nah, tanahnya kan setelah dicangkul kan gembur. Maka kalian jelaskan di kalimat berikutnya, tanah yang sudah gembur, sudah gembur karena dicangkul ini tadi, akan digunakan untuk membuat gundukan tempat tanaman ditanam. Nah, ini gundukannya Pak Wahyu bunderi ini. Nah, maka ini informasi ini dijelaskan. Nah, jadi harus berurutan ya, urut. Nah, ini butuh kemampuan analisa kalian dalam menganalisa gambar itu, sehingga kamu nanti dalam menyusun kalimatnya berurutan seperti Pak Wahyu contohkan ini. Masih ada lagi, ini Pak Wahyu kan bikin 5 kalimat. Berarti kamu bisa menjelaskan apa? Tadi kan ini satu kan cangkulnya, terus cangkul Pak Wahyu jelaskan fungsinya untuk menggemburkan tanah. Berikutnya Pak Wahyu ambil dari kalimat kedua, kalau tanah sudah gembur ini nanti bisa digunakan untuk buat gundukan seperti gambar ini kan. Nah, untuk apa gundukan ini? Untuk tempat tanaman. Nah, berikutnya yang keempat, Pak Wahyu bisa ambil gundukan ini. Kenapa kok tanaman itu ditanam di gundukan ini? Nah, Pak Wahyu lingkari ini tanamannya. Kenapa kok tanaman ditanam di gundukan? Nah, informasi ini kan tidak ada di gambar. Kenapa ya? Kok tanaman ini bisa ditanam di gundukan? Kenapa? Apa tujuannya? Maka informasi ini sesuai Pak Wahyu tulis di atas ini bisa kalian cari di internet, bisa kalian cari di buku atau koran jika ada. Kalau koran mungkin agak susah nyarinya, tapi kamu bisa cari di buku pertanian atau di internet. Maka ini fungsinya buku ya, fungsinya buku. Kenapa? Ada yang tahu nggak ini? Kenapa tanaman kok ditanam di gundukan ini? Kenapa ini? Pernah lihat kan? Itu di pematang-pematang sawah di pegunungan kan banyak itu tanaman yang ada di gundukan ini. Fungsinya untuk apa itu? Maka Pak Wahyu bikin kalimat, informasi Pak Wahyu sudah dapat dari buku, maka Pak Wahyu tuliskan informasi itu dan Pak Wahyu rangkai kalimatnya menjadi seperti ini. Tanaman yang tertanam di gundukan tanah tersebut
akan tumbuh subur karena terhindar dari genangan air dan erosi. Nah, ini Pak Wahyu dapatnya dari buku Fungsinya Gundukan ini untuk apa? Terhindar dari genangan air, kan berupa gundukan, maka air itu tidak langsung menggenangi tanaman itu. Karena kalau tanaman itu sering tergenang air, untuk beberapa tanaman kan tidak cocok. Untuk padi mungkin cocok banyak airnya, tapi untuk cabai, untuk tanaman lainnya yang tidak butuh, yang butuh air tapi tidak banyak, maka harus seperti ini teknis penanamannya ya. Sistem penanamannya harus seperti ini biar tidak tergenang air. Karena kalau pohon cabai itu tergenang air, maka akan busuk. Dan erosi itu apa? Ayo, erosi itu proses pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Nah, ini kan gundukan ini akan menahan pengikisan tanah yang disebabkan air hujan atau faktor lainnya, bisa angin juga bisa, tapi kebanyakan itu air hujan. Lanjut, setelah ini Pak Wahyu sudah ada berapa kalimat nih? Kalimat utamanya 1, terus kalimat penjelasnya ada 4, berarti sudah ada 5 kalimat. Nah, ini sudah bagus dibentuk sebuah paragraf. Nah, nanti seperti apa nyusunnya? Nah, ini setelah Pak Wahyu tulis tadi, baru kamu rangkai. Merangkainya gampang, tinggal ditulis lagi, tidak perlu mengarang lagi, kan sudah ada tadi, sudah ketemu, kalian tinggal rangkai saja, diurutkan. Dalam menuliskan paragraf itu harus ada menjorok, untuk awalnya itu menjorok ke kanan ya, kamu jorokkan beberapa sentimeter, 5 atau berapa, nah supaya itu bisa disebut sebuah paragraf ya. Sekarang ini untuk kalimat utama Pak Wahyu bikin atau Pak Wahyu tuliskan di awal paragraf, karena Pak Wahyu tadi di awal sudah bilang kalau Pak Wahyu akan buat paragraf deduktif, maka Pak Wahyu bikin di awal. Bisa ini di akhir ya bisa, tapi Pak Wahyu contohkan di awal biar mudah lah. Kalian nanti ya sementara bikinnya yang di awal-awal dulu biar untuk latihan ya. Pak Wahyu tulis dulu kalimat utamanya di awal. Petani adalah orang yang bekerja menggarap sawah dan ladang. Berikutnya baru ditulis kalimat-kalimat pengembang tadi yang sudah Pak Wahyu tulis tadi. Petani adalah orang yang pekerjaannya menggarap sawah dan ladang. Titik. Petani. Nah, kalimat utama, jika ini tempatnya sudah nggak cukup, taruh lurus di sini ya, jangan diluruskan petaninya ini, tapi agak maju ke depan. Kalau petaninya yang awal tadi kan agak menjorok ke kanan, maka ini agak ke depan, kembali ke posisi semula, biar susunan paragrafnya bagus nanti. Petani dalam bekerja membutuhkan alat pertanian, contohnya cangkul. Tadi kalimat kedua. Kalimat ketiga, cangkul digunakan untuk menggemburkan tanah dan menanam tanaman. Ini Pak Wahyu salah nulis lagi. Bentar Pak Wahyu betulkan. Ya. Salah. Ya. Tanaman. Oke, sudah. Tanaman. Pak Wahyu kembalikan lagi. Ulangi. Ya, Pak tadi gimana Pak caranya Pak? Nah, ini kalau kita bisa praktek komputer, Pak Wahyu ajari. Nah, ini dan menanam tanaman. Nah, ada ya, udah betul tulisannya. Tadi kebanyakan hurufnya. Terus berikutnya, tanah yang sudah gembur akan digunakan untuk membuat gundukan tempat tanaman ditanam. Alhamdulillah ini betul ini tanamannya. Nah, terus kalimat terakhir, tanaman yang tertanam di gundukan tanah tersebut akan tumbuh subur karena terhindar dari genangan air dan erosi. Oke, ini sudah jadi satu paragraf. Nah, berikutnya kalau menuliskan cerita kan maksudnya
nggak harus satu paragraf saja, kan bisa 2, 3, 4 dan berikutnya. Nah, maka ketika kamu nanti bikin paragraf kedua, maka kamu harus menentukan ide pokok lagi dari paragraf sebelumnya, gitu ya. Tapi ini untuk kalian, cukup kalian nanti bikin satu paragraf dulu yang bagus, minimal 5 kalimat kalau Pak Wahyu ya, minimal 5 kalimat, lebih juga boleh, ini ditambahi ya bisa ini. Misalkan ditambahi ini kan tanaman yang tertanam di gunungan tanah tersebut akan tumbuh subur karena terhindar dari genangan air dan erosi. Nah, ini kamu bisa tambahi di sini. Misalkan kita ambil di sini erosi. Nah, erosi merupakan peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan karena air hujan atau karena tetesan air hujan, titik. Nah, seperti itu boleh. Jadi kan 6 kalimat. Nah, ini kan yang Pak Wahyu contohkan yang minimal 5 kalimat. Nah, nanti untuk paragraf berikutnya kamu bisa ambil ide pokok dari paragraf sebelumnya. Nah, untuk kalian sudah bikin paragraf seperti ini, satu paragraf saja itu sudah luar biasa nanti ya. Nah, itu harus banyak latihan. Nah, mungkin itu untuk menceritakan kembali atau menceritakan dalam bentuk paragraf dari gambar yang disajikan atau menentukan ide pokok dari gambar. Nah, lalu kalian menceritakan kembali gambar tersebut dalam bentuk teks paragraf. Nah, ini materi hari ini itu. Nah, ini kalian bisa, jika belum paham bisa diulangi lagi, terus harus sering latihan. Nah, nanti Pak Wahyu berikan tugas untuk digunakan untuk latihanmu dalam menyusun sebuah cerita dari gambar ya. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Wahyu sampaikan hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.